Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 124, Lebam dan Babak Belur. Di perusahaan Han Leader, Tuan Kiyoshi sengaja menyuruh Jim untuk memanggil Jiro agar datang ke perusahaannya. Dengan patuh, asisten Jim pun melaksanakan perintah itu. Hari ini Jiro sudah datang di perusahaan Han Leader. Dirinya sedang menunggu Tuan Kiyoshi di ruang rapat seorang diri. Jiro pun sudah siap pada apapun yang akan dilakukan oleh Tuan Kiyoshi, termasuk jika kerjasamanya dibubarkan secara sepihak oleh Tuan Kiyoshi. Karena Jiro pun sudah tidak ada lagi kendali dengan Tuan Jordi selaku ayah kandungnya setelah semuanya mengetahui jika ternyata dirinya dan Sania adalah saudara seibu. Ceklek. Terdengar suara pintu terbuka, dan benar saja, Tuan Kiyoshi masuk diantar oleh asisten Jim. Namun sang asisten hanya diperintahkan untuk menunggunya di luar, tanpa diperkenankan untuk ikut masuk ke ruang rapat menemui Jiro. "Tuan," ucap Jiro sambil membungkukkan badannya di hadapan Tuan Kiyoshi, yang saat ini dianggapnya sebagai mertuanya sendiri selain partner kerjanya. Nampak Tuan Kiyoshi hanya diam, tidak bergeming melihat sikap hormat Jiro. Pria itu menatap tajam Jiro, wajahnya memerah menahan rasa amarah. Iya, sedari semalam Tuan Kiyoshi menahan mati-matian amarahnya di hadapan Kiara agar tidak membuat putrinya hancur karena kemarahannya setelah mengetahui jika putrinya yang baru ditemukan menjadi korban Casanova Jiro. Tuan Kiyoshi tidak peduli jika saat ini Jiro sudah berubah total setelah memiliki Kiara. Namun yang pasti bagi Tuan Kiyoshi, seorang Jiro adalah penjahat untuk putrinya karena perbuatannya itu sudah menghancurkan umur remaja Kiara yang seharusnya masih bersenang-senang dengan teman-temannya untuk melanjutkan pendidikan. Tapi di sini, Kiara justru terjebak oleh Jiro dalam sebuah pernikahan tidak sah secara negara sebelum diterbitkan secara umum menurut peraturan di negara tersebut. "Kau nampak bahagia, sudah berhasil memiliki putriku, Tuan Jiro," ucap Tuan Kiyoshi dengan suara bergetar. "Maaf Tuan," sahut Jiro. "Syih, maaf? Kau bisa meninggalkan putriku saat ini juga?" tanya Tuan Kiyoshi. "Tidak Tuan, aku tidak bisa dan tidak akan pernah meninggalkan Kiara, putri kandung Anda sampai kapanpun," ucap Jiro. Terdengar suaranya sangat tegas dan mantap tanpa ada keraguan sedikit pun di hatinya untuk tetap mempertahankan Kiara bagaimanapun caranya. "Kau memang brengsek, Jiro." Seketika itu kemarahan Tuan Kiyoshi meledak-ledak. Pria itu langsung mencekram kerah ke meja Jiro dan didorongnya, hingga Jiro terpentok di meja rapat yang berukuran sangat besar. "Silakan jika Anda mau menghukumku, Tuan. Semua yang terjadi pada keluarga Anda memang kesalahanku. Tapi untuk kejadian istri Anda dan Kiara sangat jauh berbeda. Istri Anda datang sendiri tanpa aku memintanya saat itu. Beda dengan Kiara. Akulah yang sengaja mengambilnya dan mempertahankannya bagaimanapun caranya. Aku pun tidak tahu jika Kiara adalah putrimu," ucap Jiro. "Cukup!" teriak Tuan Kiyoshi menggelegar memenuhi ruang rapat yang berukuran sangat luas. "Buk, buk!" Pria parubaya itu tidak kuasa lagi menahan emosi dan amarahnya. Pukulan demi pukulan dilayangkan ke wajah Jiro tanpa perlawanan sama sekali dari Jiro. Bahkan Jiro terlihat begitu pasrah pada semua pukulan yang diberikan oleh Tuan Kiyoshi. "Lanjutkan saja Tuan, jika pukulanmu mampu meredamkan amarahmu. Tapi yang pasti tidak akan pernah bisa meredamkan perasaanku pada Kiara. Dan aku pastikan juga Kiara punya perasaan yang sama denganku," ucap Jiro. "Dia punya perasaan yang sama denganmu karena tidak punya pilihan lain. Kau sudah terlanjur merusaknya," teriak Tuan Kiyoshi kembali menghantam tinjuan di wajah Jiro
hingga terlihat berdarah di bagian sudut mulut dan membiru di kulit lainnya. Dan seharusnya Anda pun juga bisa melindungi Kiara kecil sehingga putrimu tidak jatuh dalam perasaanku, Tuan Kiyoshi. Di mana Anda selama kurang lebih 18 tahun ini. Waktu selama itu dan Anda hanya menerima takdir walau belum ditemukan Kiara kecil saat dia menghilang. Ucap Jiro yang kini balik menyudutkan Tuan Kiyoshi setelah sebelumnya dirinya tersudut. Dan benar saja, perkataan Jiro barusan membuat Tuan Kiyoshi melemah. Bahkan tangannya perlahan melepaskan cengkraman di kerah kemeja Jiro. Pria parubaya itu limbrung dan menyesali waktu 18 tahun lalu yang langsung mempercayai laporan tim SAR saat itu yang mengatakan jika Kiara kecil yang sudah meninggal. Ingat Jiro, aku memaafkan kesalahan putriku karena aku yang tidak bisa menjaganya dan menyebabkan kehilangannya. Tapi untukmu, aku tidak akan mudah memaafkanmu, ucap Tuan Kiyoshi. Aku tidak peduli Tuan, bagiku Anda tetap mertuaku dan Kiara adalah istriku untuk selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dengannya. Dia adalah tonggak utama perubah prinsipku dari dulu. Dia yang menyadarkanku dari dunia kelamku yang dipenuhi oleh wanita karena tidak percaya lagi dengan sosok wanita. Jelas Jiro. Nampak Jiro benar-benar lebam dan babak belur keluar dari ruang rapat perusahaan Tuan Kiyoshi. Jiro lalu segera memasuki mobilnya untuk kembali ke kantornya. Jiro lebih memilih kembali ke kantor daripada pulang ke mansion. Karena tahu jika siang ini Kiara akan berkunjung ke mansion, Jiro tidak ingin Kiara tahu apa yang diperbuat papanya kepadanya. Beberapa puluh menit Jiro pun sudah sampai di kantornya. Pria itu berjalan menuju ke ruang kerjanya. Namun betapa terkejutnya Jiro ketika melihat Max sedang berbicara pada seorang wanita dengan mengurungnya di dinding. Awalnya Jiro tidak peduli mengabaikannya. Namun setelah tahu siapa wanita itu, Jiro pun mulai kepo. Max, lepaskan aku. Masih banyak hal yang akan aku kerjakan, bentak seorang gadis yang bernama Sania. Aku tidak akan melepaskanmu sampai kau bersedia untuk menjauhi pria yang mendekatimu, Sania, ucap Max yang langsung menggenggam tangan Sania untuk ditarik dan dibawa masuk ke ruang kerjanya yang satu lantai dengan ruang kerja Jiro sebagai atasannya.